Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan nilai rente kekal pranumerandum, sekarang kita lanjutkan mencari nilai rente kekal postnumerandum. Jadi definisinya dulu, nilai rente kekal postnumerandum itu adalah jumlah masing-masing nilai tunai dari suatu pembayaran setiap akhir masa bunga. Kalau pra itu awal masa bunga, kalau ini adalah akhir masa bunga, dengan waktu yang tidak berbatas dengan suku bunga yang tetap sama. Syaratnya sama seperti pra, yaitu dengan waktu tidak terbatas dan juga suku bunganya itu tetap. Maka di sini juga kita menggunakan deret geometri turun ya, dimana pada nilai tunai rente kekal postnumerandum, jika rentenya tak hingga maka diperoleh NT-nya adalah, karena ini adalah pos, maka kan di angsuran yang pertama, pembayaran yang pertama itu kan berarti sudah mengalami bunga. Kalau tadi kan M ya di depan, di awal tuh M plus M per 1 plus I. Kalau untuk postnumerandum itu awalnya itu bukan M tapi M per 1 plus I. Ingat-ingat ya. Kalau pra itu adalah yang nilai awalnya M. Kalau untuk pos itu adalah M per 1 plus I, sehingga diperoleh NT-nya itu adalah sama dengan M per 1 plus I plus M per 1 plus I pangkat 2 sampai nanti titik-titik plus M per 1 plus I pangkat N, seperti itu. Karena postnumerandum. Sehingga dengan melihat nilai tunai di atas merupakan sebuah deret geometri turun tak hingga. Sehingga kita peroleh A-nya itu adalah, kalau tadi ada kalau di pra itu A-nya itu adalah M besar, kalau untuk di pos itu A-nya itu adalah M kali 1 plus I pangkat min 1 atau M per 1 plus I pangkat 1 gitu. Cuma R-nya juga sama. Kalau R-nya itu tetap sama, yaitu 1 plus I pangkat min 1. Sehingga kalau kita mencari jumlah masing-masing nilai tunai, kita menggunakan S, di mana S itu sama dengan NT, maka NT sama dengan A per 1 min R, sama seperti tadi di pranumerandum. Jadi kita berdasarkan dari rumus S, jumlah dari nilai tunai itu, sehingga kita memperoleh karena S sama dengan NT, maka NT itu sama dengan A-nya itu adalah M kali 1 plus I pangkat min 1 per 1 dikurangi 1 plus I pangkat min 1, sehingga terus kalian jabarkanlah menggunakan konsep matematika, di mana pangkat min 1-nya kalian rubah menjadi positif, terus kalian samakan penyebutnya, pada akhirnya kalian akan memperoleh NT-nya itu adalah M per I ya, gitu. Itu rumusnya. Jadi saya ingin kalian coba mencari menjabarkan nih NT dari ini sehingga sampai diperoleh NT-nya itu M per 1. Sama yang pranumerandum juga sama ya. Kenapa akhirnya M-nya itu diperoleh adalah M kali 1 plus I per I. Ya, kalian jabarkan ya kenapa akhirnya ketemu rumus itu. Pasti bisa. Nanti dikirim ke grup ya. Nah, di sini contohnya, hitunglah nilai tunai rente kekal postnumerandum. Jadi langsung disebutkan, kalian disuruh untuk mencari nilai rente kekal postnumerandum dengan besarnya angsuran itu adalah 50.000 dengan suku bunga majemuknya adalah 5%. Sehingga diketahui M besarnya adalah 50.000 dan suku bunganya I-nya itu adalah 0,05 karena 5%. Maka NT-nya adalah M dibagi I, yaitu 50.000 dibagi 0,05, sehingga diperoleh 1 juta. Jadi besarnya nilai tunai rente kekal postnumerandum tersebut adalah 1 juta. Paham ya? Mudah sekali kalau memang udah ketemu rumusnya. Cuma coba kalian cari kenapa kok untuk pranumerandum itu NT-nya diperoleh M kali 1 plus I per I, sedangkan kalau untuk yang postnumerandum NT-nya tuh diperoleh M per I. Kalian jabarkan dari rumus tadi ya, rumus yang di awal pemerolehan NT itu dari S tersebut. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, silahkan kalian coba untuk menjabarkan itu. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Di sini adalah kita akan masuk ke rente yang ditangguhkan. Kalau tadi adalah rente kekal, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan rente yang ditangguhkan. Semua rente yang telah dibahas di atas adalah rente langsung, yaitu pembayaran atau permintaan yang pertama dilakukan pada awal atau akhir masa bunga pertama. Pada rente yang ditangguhkan atau rente tertunda, pembayaran atau penerimaan yang pertama mengalami penangguhan atau penundaan selama masa bunga. Jadi seperti
nilai tunai pada pos numerandum atau pranumeranda sesuai dengan waktunya pembayaran dan juga tentang rentet kekal yang sudah kita bahas sebelumnya ini, itu kan sebenarnya lebih masuk ke contoh rente yang dibayarkan secara langsung, karena setelah dia melakukan modal, yaitu peminjaman ataupun penyimpanan, dia itu langsung mendapatkan pembayaran itu, baik itu di awal maupun di akhir, tergantung pra atau posnya. Sedangkan untuk rente yang ditangguhkan itu tidak langsung dibayarkan baik di tahun itu sendiri, tapi ditunda dulu. Jadi pembayaran yang pertama itu ditunda dulu selama masa bunga. Jadi tergantung dari kesepakatan dari dua belah pihak kapan nilai rente tersebut dibayarkan. Setelah 3 tahun, K-nya itu bisa 3 tahun, 4 tahun atau berapa tahun, tergantung dari perjanjian. Itu yang disebut dengan ditangguhkan. Jadi tidak langsung dibayarkan seperti itu. Jika uang yang dipinjam adalah M rupiah, jadi untuk rente yang ditangguhkan sama aja. Jadi jika uang yang dipinjamkan adalah M rupiah, dibayarkan pada setiap awal bulan. Kita akan selalu membayarkan di awal bulan, berarti dimulai pada bulan ke K dan berakhir pada bulan ke N. Suku bunga majemuknya adalah I sama dengan P% per bulan. Jadi kalau misalkan saya mau pinjaman saya M 1 juta misalkan, terus akan dibayarkan di awal setiap bulan. Pembayarannya tuh tapi di awal bulan, tapi tidak langsung. Misalkan saya pinjam bulan ini, tidak langsung bulan depan itu saya membayarkan, tapi saya misalkan pinjamnya di bulan Januari nih, ternyata tidak langsung Februari itu saya membayarkan di awal bulan, tidak, di Januari itu di awal bulan enggak, tapi atau di akhir bulan, tapi ditangguhkan saya sesuai dengan perjanjian. Saya memulai pembayaran itu pinjaman tersebut itu setelah KK misalkan 5 bulan, berarti 5 bulan setelah peminjaman itu, berarti apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi saya baru memulai pembayarannya tersebut di bulan Juli. Itu untuk pembayaran pertama. Kalau memang itu dilakukan untuk ternyata peminjaman itu untuk 1 tahun, berarti nanti berakhirnya juga di Juni Mei tahun depannya begitu. Jadi tidak dari Januari ke Januari, tapi dari Juni, dari awal kita membayar bunga tersebut. Sehingga dari rumus itu diperoleh NT-nya itu adalah M dikalikan 1 plus I pangkat min K ditambah dengan M kali 1 plus I min K plus 1 ditambah sampai dengan M kali 1 plus I pangkat min N plus 1 sampai M kali 1 plus I pangkat min N. Itu ya. Itu untuk rumusnya, karena kan dari K sampai ke N. Jadi berapa nih dari mulainya, misalkan dari bulan ke 5 sampai ke N, misalkan 10 tahun gitu, 10 bulan, dari bulan ke-5 sampai ke 10 begitu. Jadi tetap berakhirnya itu di bulan ke N gitu. Batas waktu sudah ditentukan di awal. Tadi saya menjelaskannya salah ya. Jadi mau dibayarkan mulai dari Januari sampai Januari boleh, tapi kalau ditangguhkan itu misalkan dari K-nya Juli ya harus nanti berakhir di itu ya, di Juni juga. Maka berdasarkan dari penjabaran tersebut, rumus tersebut, maka A-nya itu adalah M kali 1 plus I pangkat min K, betul ya. Untuk nilai awalnya itu M kali 1 plus I pangkat min K, sedangkan untuk R-nya, rasionya, karena kita menggunakan deret geometri, itu adalah 1 plus I pangkat min 1. Kalau kalian lihat ya, itu ada min 1. Sehingga banyaknya suku itu adalah N dikurangi K min 1. Kenapa N dikurangi K min 1? Karena ditangguhkan selama selama ke bulan. Kenapa dikurangi min 1? Karena kan ada penambahan 1 ya, begitu. Jadi banyaknya suku bunga secara tidak langsung adalah N min K plus 1 gitulah. Sehingga dengan menggunakan rumus S sama dengan NT, sehingga diperoleh seperti itu, yaitu kalian bisa melihat NT-nya terakhir adalah M dibagi I dalam kurung 1 per 1 plus I pangkat K min 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N. Ini nilai akhirnya aja, ini penjabarannya. Kalian bisa melihat penjabarannya seperti itu. Dengan notasi sigma dinyatakan dalam bentuk NT-nya itu bisa di dalam bentuk notasi sigma, itu NT sama dengan M jumlah atau sigma dari M sama dengan 1N kali 1 plus I pangkat min M dikurangi M kali sigma dari M sama dengan 1 sampai K min 1 1 plus I pangkat min M gitu.
Tapi biasanya lebih banyak menggunakan rumus yang atas, baik itu bisa menggunakan rumus yang langsung maupun menggunakan notasi sigma, itu boleh, silahkan aja. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2007, Chandra itu meminjam uang di bank 1 Januari 2007. Pinjaman tersebut pelunasannya dicicil tiap awal bulan. Jadi ya di awal bulan itu sebesar 100.000, dicicil 100.000 di awal bulan. Dimulai pada akhir April tuh kan. Di akhir April secara tidak langsung kan berarti di utang Januari, tapi mulai bayarnya di akhir April 2007 dan berakhir pada akhir Maret 2008 dengan suku bunga majemuk 5% setiap bulan. Jadi tetap aja di akhir Maret sampai di akhir April sampai akhir Maret, berarti kan tetap 1 tahun ya. Tentukan besar pinjaman Chandra mula-mula. Yang ditanyakan adalah Chandra mula-mula ya, berarti kan NT nilai tunainya itu masuknya sama dengan M-nya adalah 100.000, pakai rumus M per I kali 1/1 plus I pangkat K-1 dikurangi 1/I plus I pangkat N. Nah di sini kita bisa melihat untuk M-nya sendiri itu adalah 100.000 ya, angsurannya, sedangkan I-nya ada 5%, berarti 0,05. 1/1 plus 0,05 berarti 1/1,05 pangkat. Kenapa kok K-nya itu berapa? K-nya itu kan dari Januari ke April, kita hitung aja dari Januari ke April tuh berapa sih K-nya? Januari, Februari, Maret, April 4. Berarti kan 4 dikurangi 1 berarti 3. Dikurangi 1/1 plus I-nya adalah 0,05, berarti 1/1,05 pangkat N. N-nya berapa? Kita hitung aja dari April ke Maret itu berapa bulan? Itu N-nya yaitu 12 bulan, berarti pangkat 12, sehingga diperoleh seperti itu. Maka diperoleh nilai tunainya itu adalah 614.001 rupiah begitu. Jadi besarnya pinjaman Chandra mula-mula itu adalah 614.000 rupiah begitu. Tapi ternyata kan kalau setelah dibayarkan lebih dari itu ya pinjamannya. Kalau kalian 100.000 dikalikan 12 itu udah berapa sendiri gitu kan. Tapi dimulai dibayarkan dari bulan April sampai bulan Maret. Jadi dia 100.000 kali itu. Dari April sampai dengan Maret tuh berapa itu. Tapi pinjaman dia mula-mulanya adalah ternyata cuma 600.000 begitu. Dengan kita mendapatkan nilai pinjaman mula-mula kan kita bisa menghitung besarnya bunga atau banyaknya angsuran yang dia bayarkan juga kan. Berarti secara tidak langsung yaitu 100.000 per bulan yang dibayarkan dari bulan April sampai bulan Maret. Berapa tuh dikalikan aja 12 begitu kan. Paham sampai sini ya? Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja. Oh, kalau tadi kan itu menggunakan rumus dengan menggunakan deret geometri. Tadi kan ada 2 rumus ya. Sorry gini kelewat. Di sini juga bisa menggunakan notasi sigma. Ya udah tinggal ini aja. Notasi sigmanya yaitu M, untuk pakai rumus NT-nya M kali sigma itu M-nya adalah 100.000, M-nya itu mulai dari 1 sampai N, N-nya itu adalah 12, 1,05 pangkat min M dikurangi 100.000 sigma M-nya adalah 1 sampai 3 dari 1,05 min M. Jadi nanti kalian cari untuk M-nya mulai dari pangkat min 1 sampai 12, kalian jumlahkan, dikalikan dipangkatkan min 1, ditambah dipangkatkan min 2 gitu. Terus juga dikurangi itu sehingga diperoleh seperti itu ya. 100.000 dikalikan dengan 8,86325164 dikurangi 100.000 dikalikan 2,723 bla bla bla. Sehingga diperoleh adalah 886.325 dikurangi 272.324.000 sehingga diperoleh hasilnya sama yaitu 614.001. Jadi dari mana sih Bu memperoleh 8,86 gitu kan sama 2,7 ya itu kalian jumlahkan aja. Kan M-nya mulai dari 1, berarti kalian jumlahkan 1,05 pangkat min 1 ditambah 1,05 pangkat min 2 sampai 1,05 pangkat min 12. Karena untuk yang di awal adalah M1 sampai 12. Sedangkan yang pengurangnya itu adalah sigmanya itu mulai dari M-nya 1 sampai 3. Berarti kan nanti 1,05 pangkat min 1 ditambah 1,05 pangkat min 2 sampai 1,05 pangkat
min 3 dijumlahkan sehingga diperoleh seperti itu, sehingga diperoleh akhirnya nilai tunainya adalah Rp614.001. Jadi besarnya pinjaman Chandra mula-mula adalah Rp614.001. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung. Kalau tidak ada, kalian bisa, di sini ada latihan soal, ada 10 soal. Kalian coba kerjakan. Nanti saya beri kesempatan 2 atau 3 mahasiswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Terserah mau nomor berapa aja. Nanti sisanya bisa untuk tugas ya dikerjakan juga. Oke? Baik.